floating. Nah, koin-koin kayak gini tuh floating. Nanti kita step by step kita sharing. Pertama, ini dari ukuran ini agak sulit. Ketika teman-teman mau upgrade, otomatis ada beberapa perubahan. Yang pertama, ketika teman-teman mau ganti piringan ke merek apapun, jenis apapun, itu pasti harus ada penyesuaian. Nah, kebetulan yang pertama kita ngebahas dari ukurannya dulu aja. Jadi hari ini ada produk baru lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jadi di tengah-tengah kondisi negara kita yang lagi kurang kondusif, mulai dari COVID-19, terus keadaan-keadaan yang mulai pilkada, semoga beda pilihan nggak merubah kita saling cinta damai ya. Terus yang kedua adalah beberapa kasus yang paling sedih adalah tentang korupsi. Ya ampun, dana bantuan aja dikorupsi, mengerikan. Intinya saya pribadi dan buat teman-teman mohon doanya untuk negara kita tercinta ini untuk menjadi lebih baik, gitu aja. Oke, kayak ini gue nggak mau ngebahas tentang negara, karena gue lebih seru kayaknya ngebahas tentang barang-barang yang ada di depan gue ini nih. Ada beberapa jenis piringan. Ini dia. Kita mau sharing aja nih. Ada beberapa jenis piringan di depan gue ini. Jadi berdasarkan pengalaman aja dan pengetahuan tentang gua, bila mana ada salah mohon dikoreksi dan tulis di kolom komentar gitu. Yang pertama, mungkin teman-teman sering banget ngelihat Total King di Instagram itu posting tentang pengereman, terutama di bagian piringan cakram ini. Nah, ini piringan cakram ya, ada dari ini original, jenis original. Ini sebenarnya punya RX100 tapi sama persis dengan original, sedikit ada perubahan. Terus ini dari Bipro KTC, dan yang ini yang Cilor, yang KW-KW-an. Oke, kita bahas pertama tentang disc brake original gitu. Ini adalah bahan original. Jadi kalau original itu yang harus teman-teman mengetahui itu di ukuran, terutama di ukuran ya. Gua sedikit kesulitan ketika ukuran original ini ngaco, entah ngaco apa memang dari sananya. Terus ketika kita mau upgrade atau mau gak cari variasinya, pasti ada kesulitan karena ukurannya dia ini 250. Nah, 250 diameternya ya. 250 berapa gitulah. Nggak pas. Sedangkan yang di aftermarket itu setahu saya itu kalau kita beli itu ada beberapa tipe. 1 200 paling kecil, terus 220, 240 pun jarang, 260, 300, dan yang paling besar itu adalah 320 gitu cuy. Ya itu, ini dari original. Terus yang original otomatis kalau bawaan pabrik itu mungkin sampai saat ini dia tidak menggunakan floating. Nah gitu, jadi bahannya itu pure besi mungkinnya karena berat banget ini cuy. Nah ini pure besi. Nah gitu, berat banget. Terus sedangkan aftermarket sering teman-teman temui adalah floating seperti ini. Ini namanya floating nih, kita sebut nih. Ini floating. Koin-koin kayak gini tuh floating. Nanti kita step by step kita sharing. Pertama, ini dari ukuran ini agak sulit. Ketika teman-teman mau upgrade, otomatis ada beberapa perubahan. Yang pertama, ketika teman-teman mau ganti piringan ke merek apapun, jenis apapun, itu pasti harus ada penyesuaian. Nah, kebetulan yang pertama kita ngebahas dari ukurannya dulu aja. Sedangkan ini 250 tadi itu nanggung. Nah, terus sedangkan di pasaran itu aftermarket itu banyak di 260. Jadi 260. Nah, ini Bipro mengeluarkan disc piringan khusus RX King dengan ukuran 260 cuy. Nah, ini kabar gembira sih. Jadi teman-teman yang mau ganti nggak perlu kerepotan lagi nih, tinggal pasang nih. Karena setiap pembelian Bipro ini teman-teman udah dapat briketnya. Dan ini namanya spacer atau adapter. Ini bracket buat kaliper teman-teman. Kalau yang tahun tua itu dia nih pakai ini nih, di tahun tua itu OLD old. Nah jadi pakai ini kalau mau upgrade ke 260. Nah terus kalau yang muda pakai ini nih. Oh ya, ini ada ininya, tulisannya tuh, bracket kaliper 2 RX King 2 piston. Nah itu. Sedangkan yang ini adalah
bracket kaliper 1 pison RX King. Nah, jadi teman-teman setiap pembelian Bipro itu tinggal pasang aja, nggak perlu repot. Dengan catatan kalipernya standar gitu. Ini ukuran 260. Terus apa sih keunggulannya ketika kita upgrade ke ukuran disk piringan yang lebih besar? Jadi teman-teman kalau ganti piringan lebih besar, otomatis daya cengkram si kaliper itu lebih cepat, lebih pakem karena diameternya lebih besar gitu. Lebih besar kan lebih, saat berhenti itu ini paten banget lah, udahlah enak banget kalau pakai piringan lebih besar itu otomatis ada peningkatan pemberhentian kaliper itu lebih pakem intinya gitu. Lebih mudahnya ya biasanya sih pakem ya. Nah, daya cengkramnya lebih madep. Tuh. Terus dengan upsize ini makanya setiap race atau motor-motor kompetisi seperti road race itu lebih menggunakan piringan besar. Kenapa beda dengan drag? Nah, kalau drag itu kan lebih ke kecil karena dia tidak terlalu mengutamakan pengereman cuy. Karena hanya jalurnya lurus aja ya. Saat berhentinya paling di ujung di finish gitu. Ketika kalau road race dia pengereman itu, piringan itu bekerja sangat berpengaruh, bahkan sampai 40% cuy dari motor. Pengereman itu sangat penting banget kalau di road race gitu. Nah, jadi yang kedua adalah selanjutnya adalah kita bahas tentang floating. Nah, ini teman-teman harus ketahui, ini adalah yang koin-koin ini adalah floating nih. Ini floating. Jadi keuntungannya floating itu dia ada apa ya, bisa dibilang kalau kita sih ininya ada spelangnya, ada sparenya pada saat ngerem. Jadi ada suspensi cuma sedikit sih. Jadi ada toleransi ketika kecepatan tinggi, jalan gak stabil, atau pengereman piston tidak normal atau segala macam. Itu keuntungannya si floating itu seperti itu, karena ada space. Dia dibikin lagi jarak antara yang hitam ini adalah mungkin kita bilang adapter piringan, terus yang ini adalah yang pinggirnya ini kita sebut adalah bibir piringan gitu ya, bibir disk. Nah, floating ini jadi ada jarak ketika ngerem, ini dan ini tuh agak sedikit apa namanya, ada speleng. Jadi ketika pengereman itu ada toleransi gitu. Jadi pakemnya itu apa ya? Ada ngenyotnya. Naon sih bahasana sih nya? Nah, kalau yang ini tolong tulis di kolom komentar aja. Terus yang kedua, si floating ini dia bisa toleransi ke kiri dan ke kanan cuy. Ya nggak banyak sih, cuma ngebantu banget nih. Makanya kalau motor-motor besar, motor-motor dengan kecepatan tinggi itu pasti pakainya yang floating. Bahkan kalau Brembo itu ada yang sampai bunyi cuy. Jarak floating itu begini sampai bunyi kecerak. Nah, itu fungsinya floating. Ini 260. Terus ini ada KTC 260 juga. Nah, ini. Terus selanjutnya ada yang ukurannya 300. Nah, ini 300. Semakin besar itu semakin daya cengkramnya makin pakem gitu. Makanya si floating ini sangat diperlukan pada disk-disk yang ukurannya besar terutama cuy. Gitu. Ini floating ukurannya disk 300. Terus kendalanya setiap teman-teman mau ganti ke disk piringan yang lain, aftermarket yang lain itu karena cari piringan yang cocok tinggal pasang ke RX itu susah, kecuali Bipro ini baru ngeluarin. Gua nggak di endorse sama Bipro, cuman gua mau bagi kabar gembira aja mungkin ya buat teman-teman kalau mau ganti piringan nggak perlu repot gitu. Bipro udah nyediain gitu. Terus selanjutnya adalah ketika teman-teman mau ganti piringan ke disk lain, karena yang dibutuhkan adalah ini, kita sebut sih namanya spacer adapter. Jadi kondisinya tadi kan si original RX itu cekung. Ketika teman-teman mau ganti, bahkan di pasaran itu banyaknya disk-disknya rata. Ini hampir rata semua tuh, rata. Nah, jadi teman-teman harus pakai ini. Fungsinya adalah jadi supaya si ini lebih keluar. Gitu cuy, lebih keluar dan bisa dipasang ke disk-disk ukuran yang berbeda atau motor lain. Jadi kalau di sini dipasangin ke sini. Nah, jadi atau lubangnya disk piringan yang lain itu bisa disesuaikan cuy. Nah, kalau yang ini kan dia disknya 4. Ini buat ke tromol 1, 2, 3, 4 itu ke tromol, sedangkan baut yang ini ke cakram. Jadi walaupun si disknya cakramnya ini ada 5, ada 6, tinggal bikin berat lagi. Terus yang kedua adalah supaya si piringan itu lebih keluar gitu. Fungsinya adapter. Jadi agak kesulitan buat teman-teman cari
disk yang langsung pasang K-Racking. Ini harus wajib nih. Hampir 70 sampai 80% teman-teman kalau upgrade ini sangat diperlukan ini banget nih, si adapter spacer ini gitu. Terus selanjutnya adalah tahu tadi saya keliwat cuy, masalah floating. Nah teman-teman makanya di pasaran itu banyak banget varian varian piringan cakram bahkan sampai jutaan ya cuy. Nah ini jadi dari kenapa sih yang membedakan itu terutama adalah bahan. Yang membedakan itu bahan ya, bahan pasti ujung-ujungnya ke kualitas dan cara kerjanya. Pertama ini piringan ini nih, ini Bipro itu harganya kisaran 700 ribuan, 700 ribu, dan yang kalau ini 500 ribuan. Nah jadi membedakannya kalau ini kan sudah sama briket, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah ini sebenarnya buat Mio. Nah ini lebih murah nih. Kenapa lebih murah? Nah ini juga lebih murah nih. Nah yang membedakan adalah tadi yang saya bilang adalah bahan. Jadi kalau ininya besi, ininya si rumah adapter dalamnya si piringan cakram ini besi, ininya besi. Sedangkan kalau floating yang bagus itu di sininya bisa bahan dural, bahkan ada titanium, stainless, itu ini nih. Yang membedakan, ininya beda, ini dan ini tuh beda bahan. Ini besi mungkin ya dengan apa namanya bahan-bahan tertentu atau seri-seri tertentu yang cocok buat cakram. Nah sedangkan ininya seperti bahan dural, titanium atau stainless. Jadi teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar nih. Ini kalau ini saya yakin udah kasat mata ini full besi, makanya harganya lebih murah. Nah cara kerja si ininya pun nanti si apa namanya floatingnya itu dia beda sama yang ini. Itu cuy. Terus ini jauh lebih murah. Kenapa? Karena teman-teman ini tertipu daya. Ini sepertinya sentelnya aja seperti ini kayak floating, tapi ini nggak floating nih. Ini nggak floating karena nyambung nggak terpisah antara rumah dan bibir piringan itu nggak nyambung. Ini bohong nih tuh, nggak nyambung. Sedangkan kalau yang floating itu terpisah. Ini yang floating, nah itu terpisah tuh. Nah itu terpisah. Sedangkan kalau yang ini enggak. Nah itu ini bahkan harganya 200 sampai 300 ribuan. Oke. Nah jadi begitulah teman-teman berdasarkan pengalaman gua. Jadi kalau teman-teman kalau gua saranin terserah bebas mau pakai piringan apa. Tapi ya kabar gembiranya adalah Bipro ini udah ngeluarin khusus buat teman-teman mempermudah untuk upgrade piringan. Terus berikut sama adapter, terus sama apa namanya ini briket. Jadi teman-teman tinggal pasang cuy. Ya, yang ini buat yang tua. Ya gampang banget kan. Jadi teman-teman mau yang order itu bisa ditotaking karena barangnya alhamdulillah ready stock ya, dengan harga kurang lebih di 700 ribuan. Jadi nanti saya tulis di deskripsinya buat teman-teman ya. Jadi itulah beberapa perbedaan dan keunggulannya jenis-jenis piringan. Sebenarnya di luar sana banyak banget jenis-jenis piringan. Nah, kebetulan ini gue nyedain yang ada di bengkel aja. Yang ini floating palsu, yang ini berbahan besi, ini 260 merek apa namanya buat motor lain, dan ini Bipro tadi yang udah PNP K-Racking gitu. Kalau ada yang kelewat, biar buat teman-teman ada masukan atau ada kritik dan saran yang membangun khususnya ya, tinggal tulis di kolom komentar. Oke, mungkin saya akhirin. Salam sehat buat kita semua. Ambil positifnya, buang negatifnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.